Seindah apapun kendaraan seorang raja, dihias sebagus apapun kereta tersebut, kereta itu pasti akan mengalami kelapukan. Tidak ada satupun kereta raja, kereta para penguasa, kendaraan para penguasa yang mampu bertahan untuk selama-lamanya. Umumnya kereta-kereta tersebut akan lapuk sesuai dengan kekuatan barang atau benda yang dipergunakan untuk mengkonstruksi, untuk membuat kendaraan tersebut. Persis seperti kereta yang lapuk, tubuh ini pun akan mengalami kelapukan bersama dengan usia tua yang kita alami. Tubuh ini akan menjadi rentan. Tubuh ini akan mengalami perubahan yang drastis. Dulunya kita mampu mengangkat barang-barang yang berat. Begitu usia tua telah tiba, angkat barang sedikit pun, kita sudah khawatir tulang-tulang akan retak, kesleo, dan sebagainya. Kekuatan, tenaga kita sudah tidak lagi kita miliki seperti ketika kita masih muda. Sekalipun kereta raja, kendaraan para pemimpin, fisik yang kita miliki mengalami kelapukan, mengalami perubahan. Tetapi dhamma para bijaksanawan tidak berubah. Hal ini perlu dipahami dengan teliti. Hal ini perlu dimengerti dengan jelas. Mengapa dhamma para bijaksana tidak mengalami perubahan? Apa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dalam setiap generasi, apakah di zaman Sang Buddha, di zaman sesudahnya, sekarang, ataupun di masa yang akan datang, yang namanya perubahan itu sesuatu yang pasti. Yang namanya penderitaan itu pasti dialami. Yang namanya manusia tidak mampu mengklaim, tidak mampu memiliki, tidak mampu menguasai. Batin dan jasmani itu juga akan terjadi. Inilah dhamma. Dan dhamma semacam ini akan terus ada sepanjang sejarah. Akan terus ada, apakah Sang Buddha itu muncul ataukah tidak. Apakah Sang Buddha itu mau mengajarkannya ataukah tidak. Ajaran ini tetap akan terus berproses sepanjang waktu. Dan tidak ada orang yang akan sanggup untuk mengubahnya. Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang akan sanggup untuk mengubahnya. Perubahan cepat atau lambat pasti akan terjadi. Penderitaan pasti akan dialami oleh setiap generasi. Dan anatta itu adalah ajaran yang tidak mungkin dimusnahkan, yang tidak mungkin berubah. Siapapun pemimpinnya, siapapun agamanya yang dikembangkan, siapapun yang hidup di masa tersebut. Tiga hal ini tidak akan pernah mengalami perubahan. Inilah dhamma yang diajarkan oleh para bijaksanawan. Inilah dhamma yang akan membuat setiap orang tersadarkan, terbebas dari penderitaan,
yang sesungguhnya. Mereka yang memahami 3 sifat alamiah ini juga memahami Paticca Samuppada dengan baik. Dan mereka yang memahami 3 aspek ini, mereka pasti memahami Paticca Samuppada dengan baik. Dan itulah akhir dari penderitaan. Dan itulah orang-orang yang bijaksana. Hanya mereka yang bijaksana yang sanggup untuk memahami 4 ajaran ini. Selebihnya tidak ada.